tertentu itu rasanya berat gitu Bang Konsul. Kabupaten Jember menduduki posisi ketiga di Jawa Timur dalam penemuan kasus tuberkulosis atau TBC. Per 11 Desember 2023 terdapat 5.373 kasus ditemukan. Data tersebut dipaparkan oleh Kepala Dinkes Jember Dr. Hendro Sulistiono dalam acara Konferensi Pers Pernyataan Bersama Penanganan TBC di Kabupaten Jember yang digelar Yayasan Banu Yasa Sejahtera Rabu 13 Desember 2023. Dr. Hendro menjelaskan, salah satu kendala penanganan TBC selama ini adalah belum maksimalnya pendeteksian kasus. Kelemahan pendeteksian itu karena rendahnya pemahaman masyarakat. Juga karena adanya stigma buruk pada penderita TB sehingga membuat tim kesehatan kesulitan mendata. Dampaknya penderita TB tidak bisa segera diobati dengan tahapan yang benar. Oleh karena itulah pihaknya meminta agar masyarakat dan semua pihak ikut membantu menyosialisasikan tahapan pengobatan TBC. Termasuk melaporkan jika ada masyarakat yang terindikasi terkena TBC. Ia menambahkan dalam rangka mempercepat cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB, jelang akhir tahun ini pihaknya akan segera menggodok rancangan aksi daerah. Selain itu juga mempersiapkan tim percepatan eliminasi TB yang nantinya akan di-SK resmi oleh Bupati. Jadi prinsipnya memang seperti kita ketahui, TB itu yang pertama harus ditemukan dulu, ya, dideteksi. Nah ini perlu gelombang besar kepada semua fasilitas kesehatan, mulai pemerintah yaitu puskesmas maupun klinik-klinik, ya, untuk mewaspadai setiap keluhan-keluhan dengan gejala-gejala mengenal TB itu segera ditangkap dan kemudian ditingkatkan menjadi pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi yang lain tentunya teman-teman media, masyarakat yang lain, tokoh masyarakat perlu memahami apa saja sih gejalanya. Sehingga dengan harapannya ketika ketemu gejalanya kemudian menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang pertama dalam sisi deteksi. Berikutnya dalam pemeriksaan itu adalah setelah terdeteksi bagaimana itu diobati. Nah, pemberian pengobatan yang rutin dalam jangka panjang ini juga tidak mudah. Potensi ketidakpatuhannya cukup besar. Kami menyadari memang ada beberapa yang orang mempunyai efek samping yang tidak nyaman. Tetapi apakah itu tidak bisa diselesaikan? Bisa. Perlu komunikasi yang rutin dengan petugas kesehatan, tidak mengobati sendiri, itu penting. Sehingga harapannya pemahaman dari semua orang bahwa pengobatan TB itu aman, ya, tidak bermasalah, memang butuh waktu jangka panjang, perlu pengawasan supaya tidak putus obat, itu bisa didorong pengetahuan ini oleh teman-teman media, sehingga harapannya temuannya semakin banyak. Kemudian diobati, sembuh, insya Allah kita segera memutus penularan TB secepat-cepatnya. Sementara Ketua YAPSA Kabupaten Jember Wahyu Ramadan mengatakan, saat ini yayasannya telah memiliki 150 kader yang tersebar di 50 wilayah puskesmas se-Kabupaten Jember. Melalui kader TB-nya itu, temuan kasus TB selama tahun 2023 mengalami peningkatan. Estimasinya, suspek TB mencapai 29.516 kasus pada tahun 2023. Besarnya angka temuan tersebut menurutnya membawa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, etos kerja kader TB berjalan sangat baik. Atau kemungkinan kedua, banyak masyarakat yang selama ini terkena TB namun enggan melapor kepada tenaga kesehatan terdekat. Wahyu mengatakan pihaknya mendukung penuh proyeksi rencana aksi daerah yang diinisiasi oleh Dinkes Jember. Alumnus Universitas Muhammadiyah Jember itu juga mendorong adanya aksi nyata kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Jadi temuan TBC di Kabupaten Jember ini cukup menjadi beban TBC di kami karena angka temuan kasusnya semakin hari semakin meningkat. Yang artinya dalam hal ini bisa menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kinerja teman-teman kader itu baik dalam menemukan kasus TBC. Yang kedua, kemungkinan keburuknya memang masih banyak kasus TBC yang masih belum ditemukan ke Kabupaten Jember. Sehingga ke depan nanti harapannya dengan adanya rencana aksi daerah TBC itu bisa menjadi sedikit harapan bagi Kabupaten Jember untuk mempercepat angka penemuan kasus dan eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Usulan utamanya cukup sederhana. Yang pertama, adanya perlibatan masyarakat di dalam RAD di Kabupaten Jember. Kedua adalah adanya aksi nyata dari implementasi kolaborasi
stakeholder atau OPD dan lain sebagainya. Karena kita kalau ngomong GBC itu mesti hanya fokus kepada dinas kesehatan. Tetapi GBC itu sendiri tidak hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang sosial, pendidikan dan lainnya. Artinya dengan adanya aksi-aksi nyata dari dinas-dinas terkait itu akan menambah sinergi dari eliminasi GBC sehingga pasien GBC baik secara kesehatan, secara sosial, dan secara pendidikannya itu terjamin walaupun beliaunya terkena penyakit GBC. Laporan Andi Saputra, Tada Today TV Jember.